Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita balik lagi di materi farmakognosi kali ini. Ya baik, untuk kali ini materi yang akan kita bahas yaitu materi polium ya. Baik, apa itu polium? Nah, untuk pengertian polium, yang pertama, polium merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang tumbuh pada bagian paling atas ya daripada tumbuhan ya. Jadi bagian tumbuhan yang tumbuh di bagian paling atas dari tumbuhan yaitu polium ataupun yang disebut daun ya. Oke. Nah, ini daftar Simplicia yang akan kita bahas di video kali ini. Ada cukup banyak, ada 29 ya. Baik, nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada Abripolium ya. Nama lainnya daun saga, kemudian tanaman asalnya Abrus precatorius, familianya Papilionaceae, kandungannya yaitu mengandung glisirisin sampai 10% ya. Nah, khasiat dari daun saga yaitu sebagai obat sariawan dan obat batuk. Nah, kemudian ini contoh gambar dari daun saga ya, bentukannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, berikutnya Aglaeae polium ya. Nama Indonesianya itu daun pacar Cina. Tanaman asalnya Aglaea odorata ya. Kemudian familinya Meliaceae, kandungannya dari daun pacar Cina itu mengandung minyak atsiri, alkaloida. Nah, kemudian khasiat dari daun pacar Cina yaitu untuk mengurangi haid ya, mengurangi nyeri haid, kemudian sebagai obat gonorrhea ya. Nah, ini adalah gambar dari daun pacar Cina. Nah, bentukannya seperti ini, teman-teman. Kemudian Apii grappeliontis polium atau nama lainnya daun seledri ya. Kemudian tanaman asalnya Apium grapiolens. Kemudian familianya Apiaceae ya. Kemudian kandungannya itu mengandung flavoglucosida, apin ya. Dan khasiat dari daun seledri itu memacu enzim pencernaan ya atau stomakik dan peluru air seni ataupun diuretika ya, nama lainnya. Kemudian ini contoh gambar daun seledri, teman-teman ya, bisa dilihat bentukannya. Kemudian Baekeae polium, nama lainnya daun jungrahap, tanaman asalnya Baekeae putescens ya, familianya Myrtaceae. Kemudian kandungannya itu mengandung minyak atsiri yang mengandung eugenol ya. Nah, khasiat dari daun jungrahap yaitu sebagai diuretika, obat sakit perut, dan muntah ataupun emetika ya. Nah, ini gambar dari daun jungrahap ya, teman-teman. Baik, kita lanjut. Kemudian Basilisi polium ya. Nama Indonesianya yaitu daun selasi. Kemudian tanaman asalnya Ocimum basilicum ya, familianya Lauraceae. Kemudian kandungannya itu mengandung minyak menguap ya. Kemudian khasiat dari daun selasi yaitu sebagai peluru dahak ya, peluru dahak ataupun ekspektoransia, peluru haid ataupun emenagoga, karminatif, pencegah mual, penambah nafsu makan, pengelat astringen ya, atau penurun panas, antipiretik. Nah, untuk pereda kejang, pengobatan pasca persalinan ya. Nah, ini contoh dari daun selasih ya, teman-teman. Baik, lanjut. Blumeae polium ya. Nama Indonesianya daun sembung ya. Kemudian tanaman asal Blumea balsamifera, familianya Asteraceae. Kemudian kandungannya mengandung minyak atsiri yang mengandung kamper ya, teman-teman. Dan khasiatnya sebagai karminatif, diuretika, obat batuk dan astringen ya, teman-teman. Nah, kemudian Batataceae polium ya. Nama lainnya daun ubi jalar, kemudian tanaman asalnya Ipomea batatas. Nah, familianya Convolvulaceae dah, kandungannya mengandung vitamin A, B, C, nah, dan diduga mengandung zat yang menyerupai insulin ya. Kemudian khasiat dari ubi jalar yaitu untuk mempercepat pematangan bisul ya. Ini contoh gambar dari daun ubi jalarnya. Oke, lanjut.
Baik, kemudian kita Caricaea Polium ya, atau daun pepaya. Nama tanaman asalnya Caricaea papaya. Familianya Caricaceae. Kemudian kandungannya mengandung enzim proteolitik papain ya. Kemudian khasiat dari daun pepaya yaitu sebagai anti demam, amara, dan obat disentri ya. Nah, ini contoh dari daun pepaya ya. Mungkin teman-teman udah sering lihat dari daun pepaya ya. Kemudian Caryophylla Polium, nama lainnya daun cengkeh, tanaman asalnya Syzygium aromaticum ya. Kemudian familinya Myrtaceae, kandungannya mengandung minyak atsiri, khasiatnya sebagai aromatik, karminatif, dan stimulan ya. Ini contoh daun dari cengkeh ya, teman-teman bisa lihat. Lanjut, ketemu Cassia Polium atau nama lainnya daun ketepeng, tanaman asalnya Cassia alata, kandungannya atau familianya Cassia alpiniaceae. Nah, untuk kandungan mengandung rein aloe modina ya. Nah, khasiatnya dari daun ketepeng yaitu untuk obat kurap, obat kelainan kulit yang disebabkan oleh parasit kulit ya. Nah, kemudian pencahar, obat demam, dan astringin ya. Ini contoh daun ketepeng ya teman-teman ya. Ini bentukan ada bunganya, buahnya, ini daunnya ya. Kemudian Symbopogonis Polium atau nama lainnya daun serai, tanaman asalnya Coleus ambonicus, familianya Lamiaceae, dan kandungannya mengandung kalium ya. Nah, khasiat dari daun serai yaitu penurun panas atau antipiretik, sakit kepala, analgetik, obat luka, sariawan, dan mulas ya. Ini gambar dari daun serai ya, batang daun serai teman-teman. Lanjut, Desmodii Polium, nama Indonesianya daun duduk. Kemudian tanaman asal Desmodium triquetum, familianya Papilionaceae. Kemudian kandungan mengandung alkaloida, hipoforin, dan trigonelin, dan zat penyamak ya. Kemudian khasiat dari daun duduk sebagai tonikum dan diuretika. Nah, ini gambar dari daun duduk ya, teman-teman bisa dilihat di sini. Kemudian Ecliptae Polium, nama lainnya daun urang-aring, tanaman asalnya Eclipta prostata. Kemudian familianya Asteraceae ya. Nah, kandungan dari daun urang-aring itu mengandung alkaloida, nikotin, dan ekliptin ya. Nah, khasiat dari daun urang-aring itu sebagai astringen, perawatan rambut ya. Ini bagus sekali untuk perawatan rambut ya teman-teman. Ini contoh daun urang-aringnya, teman-teman bisa dilihat. Selanjutnya Elephantophy Polium ya, nama lainnya daun tapak liman. Kemudian tanaman asalnya Elephantophus caber ya, familianya Asteraceae, kandungannya mengandung flavonoid, lutein ya, glukosida. Khasiat dari daun tapak liman yaitu sebagai anti demam dan astringin ya. Ini contoh daunnya seperti ini bentukannya teman-teman ya. Kemudian Guazumae Polium. Nah, nama lainnya daun jati Belanda, tanaman asalnya Guazuma procumbens, familiana Asteraceae, kandungannya minyak atsiri dan flavonoid. Kemudian khasiatnya sebagai antipiretik ya teman-teman. Ini contoh daun jati Belanda seperti ini bentukannya. Kemudian Ginurae procumbensis Polium, nama lainnya daun sambung nyawa, tanaman asalnya Ginurae procumbens ya, familianya Asteraceae, kandungannya yaitu mengandung minyak atsiri dan flavonoid. Kemudian khasiatnya sebagai antipiretik ya teman-teman. Ini contoh daun sambung nyawa. Kemudian Hemigraphidis Polium. Nah, nama lainnya daun sambang geti, tanaman asalnya Hemigraphidis alternata,
familianya Acanthaceae, kemudian kandungannya garam kalium, khasiatnya sebagai diuretika ya. Nah, ini contoh gambar dari daun sambang getih, bentukannya seperti ini, warnanya agak keunguan ya teman-teman. Kemudian Hibiscus rosa sinensis Polium ya, nama lainnya daun kembang sepatu. Nah, tanaman asalnya Hibiscus rosa sinensis ya. Kemudian familianya Malvaceae, kandungannya hibisin, zat pahit dan lendir. Kemudian khasiat dari daun kembang sepatu yaitu untuk kompres, penurun dahak ya, ekspektoransia ataupun sebagai emolien ya teman-teman. Nah, ini gambarnya dari daun kembang sepatu. Lanjut, Jasmini Polium atau nama lainnya daun melati ya. Dan tanaman asalnya Jasminum sambak pamila. Oke. Jasmini Polium ya. Kemudian nama lainnya daun melati, tanaman asalnya Jasminum sambak ya. Nah, familianya Oleaceae, kemudian kandungannya minyak atsiri. Nah, kemudian khasiat dari daun melati yaitu untuk obat bisul dan menghentikan ASI ya, teman-teman. Ini contoh dari gambar daun melati ya, teman-teman. Kemudian Murraya Polium atau daun kemuning, tanaman asalnya Murraya paniculata ya. Familianya Rutaceae, kemudian kandungannya mengandung minyak atsiri dan khasiatnya antitiroid dan obat gonorrhea ya. Ini contoh daun kemuning ya. Berikutnya Orthosiphonis Polium ya. Nama Indonesianya daun kumis kucing. Tanaman asalnya Orthosiphon aristatus, familianya Lamiaceae, kandungannya garam kalium ya. Khasiatnya diuretika ya teman-teman. Ini contoh dari daun kumis kucing. Selanjutnya Piperis Polium, nama lainnya daun sirih ya. Kemudian tanaman asalnya Piper beetle, familianya Piperaceae, kandungannya mengandung minyak atsiri yang mengandung fenol khas yang disebut betelfenol atau aseptosol. Nah, khasiatnya sebagai antisariawan, anti batuk, antiseptik dan obat kumur. Ini contoh daun sirih ya teman-teman, bentukannya seperti ini. Kemudian Polyanthaya Polium, nama lainnya daun salam, tanaman asalnya Syzygium polyanthum ya, familianya Myrtaceae, kandungannya mengandung minyak atsiri dan tanin. Khasiatnya sebagai anti diare dan adstringen ya teman-teman. Ini gambaran contoh daun salam ya. Kemudian Psidium Polium ataupun nama lainnya daun jambu biji, tanaman asal Psidium guajapa, kandungannya zat penyamak 9%, minyak atsiri berwarna kehijauan dan berisi eugenol ya. Kemudian khasiat dari daun jambu biji yaitu sebagai anti diare, obat mencret ya, dan adstringen. Ini contoh gambaran dari daun jambu biji ya teman-teman. Dan Sauropi Polium ataupun nama lainnya daun katuk, tanaman asal Sauropus androgynus, familianya Euphorbiaceae, kandungannya protein, lemak, dan kalsium. Nah, khasiatnya dari daun katuk itu untuk melancarkan keluarnya ASI ya, dan obat bisul. Kemudian ini contoh dari daun katuk, bisa dilihat teman-teman. Dan Senae Polium ya, nama lainnya daun sena, tanaman asalnya Cassia acutifolia, familianya Caesalpiniaceae, kandungannya ren, aloe, amodin, dan asam krisoponat ya. Kemudian khasiat dari daun sena itu sebagai pencahar ya teman-teman. Ini contoh gambar dari daun sena ya. Ini warnanya seperti ini ya. Kemudian Sericocalysis Polium, nama Indonesia daun kejibiling ya. Tanaman asalnya Sericocalis crispus, familia Acanthaceae, kandungannya kalium silikat dan khasiat dari daun kejibiling yaitu sebagai diuretika ya teman-teman. Ini contoh dari daun kejibilingnya. Kemudian berikutnya Sonchi Polium ya, nama lainnya daun tempuyung, tanaman asalnya Sonchus sapensis ya,
familianya Asteraceae, kemudian kandungannya kalsium dan asam kersik. Khasiat dari daun tempuyung yaitu sebagai diuretika. Nah, ini contoh daun tempuyung ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, berikutnya teh Euphorbia ya. Nama Indonesia yang daun teh, kemudian tanaman asalnya Camellia sinensis, familia Theaceae, kemudian kandungannya yaitu mengandung kofein, tanin dan sedikit minyak atsiri ya. Kemudian khasiat dari daun teh yaitu sebagai antidotum pada keracunan alkaloida dan logam-logam berat, analeptika dan stimulansia. Nah, ini contoh gambaran dari daun teh ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk materi farmakognosi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.